Kementerian Pertahanan Rusia berupaya membungkam Ukraina soal front timur dan selatan terhadap pasukannya. Dalam pernyataan Rabu 31 Agustus, Kemhan menyebut Ukraina justru kehilangan sekitar 1.700 tentara selama 2 hari penyerbuan. Disebutkan tentara Ukraina kehilangan banyak prajurit dalam upaya untuk melanjutkan serangan balasan di Mykolaiv, Kryvyi Rog, serta wilayah lainnya. Selama 2 hari serangan yang gagal terhadap Mykolaiv, Kryvyi Rog, dan target lainnya, tentara Ukraina kehilangan 4 jet tempur, yakni 2 Su-25 dan 1 Su-24 dan 1 Mi-29. Bunyi pernyataan dikutip dari Sputnik. Selain itu, lanjut Kemhan Rusia, pasukannya menembak jatuh 3 helikopter Mi-8, serta menghancurkan 63 tank dan 59 kendaraan tempur infanteri. Belum cukup, 48 kendaraan lapis baja lainnya dan 14 truk pembawa senapan mesin kaliber besar juga dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga disebut melumat brigade bermotor ke-57 Angkatan Darat Ukraina, yakni di dekat desa Sukhoi Stavok. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kemajuan yang diraih tentaranya, yakni berhasil menyerang posisi Rusia di semua front atau garis depan. Menggunakan senjata canggih bantuan barat, Ukraina mengklaim berhasil merebut kembali wilayah di selatan yang sebelumnya dikuasai Rusia. Keterlibatan aktif militer sekarang terjadi di seluruh garis depan. Di selatan, di wilayah Kharkiv di Donbas, kata Zelensky. Tayangan video di media sosial menunjukkan tentara Ukraina mungkin telah merebut kembali beberapa desa serta menghancurkan beberapa target Rusia di selatan. Ukraina memandang perebutan kembali wilayah itu sebagai hal penting guna mencegah upaya Rusia untuk menjangkau lebih banyak wilayah jauh ke barat. Kemajuan pasukan Rusia pada akhirnya bisa memutus akses ke Laut Hitam. Rudal Rusia hancurkan pabrik kapal Ukraina, 350 tentara gugur, serta 20 unit peralatan militer rusak. Senjata presisi tinggi Rusia menghancurkan pabrik kapal Ukraina di kota Mykolaiv. Akibat penyerangan tersebut, sebanyak 350 tentara gugur di medan perang. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Selain itu, peralatan militer dari cadangan kelompok operasional taktis Kakhovka dihancurkan. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan batalion artileri dan brigade infanteri bermotor ke-59 di bagian timur kota Mykolaiv. Kelompok sabotase dan pengintaian dari batalion ke-242 dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-241 yang dikerahkan dari ibu kota Ukraina Kiev berhasil dihancurkan di daerah pemukiman Dementiva, wilayah Kharkov, di mana 5 gerilyawan Ukraina dapat dihancurkan di tempat. Pasukan Rusia juga menangkap 10 prajurit Ukraina lainnya. Selain itu, 5 rudal balistik Tochka-U Ukraina berhasil dicegah di atas pemukiman Vesela Tarasovka, Pokrovsky, Konstantinovka, Lysychansk, Republik Rakyat Lugansk, dan Kastirka, wilayah Kherson. Sejumlah rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF menghujani oblast provinsi Mykolaiv, Ukraina. Pada Rabu, hujan rudal Rusia menghujam sederet basis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara tersebut. Serangan masif rudal ke Mykolaiv dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya disebutkan jika unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mykolaiv. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik. Rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di wilayah galangan kapal Mykolaiv menghancurkan lebih dari 350 personel militer Ukraina dan 20 unit peralatan militer cadangan operasional unit taktis Kakhovka, lanjut pernyataan itu. Tak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mykolaiv Timur juga tak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menargetkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mykolaiv Timur dan menghancurkan hingga 70 personel militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam laporan Viva Militer pada Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memberi perintah untuk merebut kembali sejumlah wilayah selatan. Mykolaiv adalah salah satu wilayah selatan Ukraina yang hampir sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengklaim pihaknya memiliki kekuatan 1 juta tentara untuk memuluskan rencana tersebut. Tak hanya Mykolaiv, Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali oblast Kherson. Sejumlah kota di oblast Zaporizhzhia termasuk Melitopol dan Mariupol yang terletak di oblast Donetsk bagian selatan.
Sedikitnya 31 orang tewas akibat serangan Rusia di Ukraina Timur, membuat tim penyelamat sibuk mengevakuasi korban dari blok apartemen yang terkena serangan, sementara Presiden Volodymyr Zelensky menyebut keunggulan daya tembak Moskow meski ada bantuan barat. Kematian warga sipil membuat korban jiwa dari invasi Rusia yang sekarang memasuki bulan kelima ketika pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha untuk merebut semua wilayah industri Donbas Ukraina setelah menyatakan kemenangan di salah satu dari dua provinsinya bulan ini. Di kota Chasiv-Yar, petugas penyelamat melakukan kontak suara dengan dua orang di reruntuhan gedung 5 lantai yang dihancurkan pada hari Sabtu. Video menunjukkan mereka menarik korban dari puing-puing, di mana hingga 2 lusin orang terperangkap. Tetapi jumlah korban tewas juga terus meningkat, kata layanan darurat negara Ukraina, karena lebih banyak mayat ditarik dari bawah beton yang hancur. Dalam pidato malamnya, Presiden Zelensky mengatakan 31 orang telah tewas dan 9 diselamatkan dari puing-puing. Salah satu korban selamat yang menyebut namanya sebagai Venera mengatakan dia ingin menyelamatkan 2 anak kucingnya. Saya dilempar ke kamar mandi, semuanya kacau, saya shock, semua berlumuran darah. Pada saat saya meninggalkan kamar mandi, ruangan itu penuh dengan puing-puing 3 lantai runtuh. Katanya sambil menangis seperti melansir Reuters 12 Juli. Aku tidak pernah menemukan anak kucing, tandasnya. Tim penyelamat terlihat mengangkat 1 orang dari reruntuhan ke tandu dan membawa 2 mayat dalam tas putih. Sementara itu, pakar militer mengatakan Rusia menggunakan serangan seperti yang terjadi di Chasiv-Yar di Provinsi Donetsk untuk membuka jalan bagi serangan baru untuk wilayah oleh pasukan darat. Setelah mengklaim kemenangan di Provinsi Lugansk pada 4 Juli, keduanya sebagian dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia sejak tahun 2014. Rusia sayangnya memiliki keunggulan besar dalam artileri, ujar Presiden Zelensky, dengan semua mitra yang siap memberikan dukungan. Saya berbicara tentang artileri, memang tidak cukup, tandas.